Pernah kepikiran nggak sih, apa ya bedanya cara orang-orang sukses ambil keputusan sama kita? Jawabannya tuh ternyata, mungkin lebih simpel dari yang kita bayangin. Dan kuncinya cuma satu, bukan pakai emosi. Yuk, kita bongkar bareng-bareng cara mereka. Coba deh renungin kalimat ini. Bro, satu keputusan salah, itu harganya bisa mahal banget. Dan ini serius, bukan cuma soal duit loh. Yang kita bayar itu bisa jadi waktu yang kebuang sia-sia, energi yang habis, atau ya itu, kesempatan emas yang lewat gitu aja dan gak bakal balik lagi. Nah, kesadaran inilah yang jadi pembedanya. Orang-orang yang jago ambil keputusan tuh sadar banget risikonya gede. Makanya mereka nggak pernah tuh yang namanya gerasak gerusuk. Tiap keputusan penting, dipikirin matang-matang. Hati-hati banget, kayak lagi jalan di atas utas tali aja. Oke, jadi apa sih sebenarnya beda utamanya? Yuk kita lihat inti perbedaannya nih, antara sekedar reaksi sama refleksi. Ini dia nih bedanya. Di satu sisi, ada yang namanya mindset reaktif. Dikit-dikit langsung bertindak, pokoknya ngikutin perasaan aja. Tapi di sisi lain, ada mindset reflektif. Ini yang keren. Ada jeda dulu buat mikir, buat analisis, baru deh jalan. Nah, ini perbedaan mendasar yang bakal kita kupas tuntas. Kelihatannya sepele banget kan? Cuma berhenti sebentar doang. Tapi justru disitulah kekuatannya. Mereka tuh beneran berhenti sejenak, baru deh mutusin. Jeda singkat ini yang ngasih ruang antara stimulus dan respons kita. Dan di ruang itulah kita bisa mikir strategis, bukan cuma asal bereaksi karena emosi. Oke, ngerti teorinya sih gampang ya. Tapi gimana cara praktiknya? Nah, ini ada kerangka kerja atau framework simple yang bisa langsung kita coba. Ini nih pertanyaan saktinya. Sebelum kamu mutusin sesuatu, coba tanya ke diri sendiri. Keputusan ini bakal ngebantu hidup gue setahun dari sekarang atau cuma bikin senang hari ini doang? Cuma dengan nanya gitu aja, fokus kita langsung pindah. Dari yang tadinya cuma mau senang sesaat, jadi mikirin dampak jangka panjang. Ini filter yang ampuh banget, serius. Framework tadi bisa kita pecah jadi tes 2 langkah yang gampang banget. Pertama, tanyain soal dampak, bukan soal ego. Maksudnya, apa sih hasil nyatanya nanti? Bukan, gue kelihatan keren nggak ya? Kedua, pakai data, jangan pakai asumsi. Faktanya gimana, pengalaman sebelumnya gimana, jangan cuma kayaknya sih gini. Nah, kutipan ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Perasaan itu boleh aja, tapi angka tetap nggak bisa bohong. Ini bukan berarti intuisi itu nggak penting ya. Bukan, tapi intuisi yang paling jitu itu biasanya didukung sama data dan fakta yang kuat. Data itu yang bikin kita objektif. Sekarang, kita bahas sesuatu yang sering nggak kelihatan nih, yaitu biaya tersembunyi dari setiap keputusan yang salah. Ini dia biang keroknya. Emosi itu mahal banget harganya kalau dia yang jadi supir. Bayangin deh kalau rasa takut, serakah, atau bahkan seneng yang berlebihan, itu yang nyetir keputusan kita. Wah, udah hampir pasti nabrak. Jadi ingat, emosi itu penumpang yang baik, tapi supir yang super buruk. Coba deh, kita lihat dari sudut pandang ini. Ketenangan itu aset. Aset berharga yang bikin kita bisa mikir jernih. Sebaliknya, emosi yang gak kekontrol itu biaya. Ya, biaya yang kita bayar pakai duit, pakai waktu, dan pakai kesempatan yang hilang. Jadi, ujung-ujungnya tiap kali mau ambil keputusan, kita tuh dihadapkan sama satu pilihan fundamental. Mau pilih reaksi atau strategi. Dan ini tips praktis yang bisa kita semua langsung lakuin. Serius, gampang banget. Sebelum ambil keputusan gede, coba deh tarik napas dulu sebentar. Udah, itu aja. Ciptain jeda sesaat itu. Kasih otak kita waktu sepersekian detik buat pindah gigi. Dari mode reaktif ke mode reflektif. Nah, pas lagi jeda tarik napas itu, tanyain satu pertanyaan pamungkas ini ke diri sendiri. Ini reaksi atau strategi? Simple kan? Tindakan yang mau gue ambil ini cuma respon emosi sesaat, atau ini beneran langkah yang udah dipikirin buat tujuan jangka panjang gue? Intinya ya, ini teman-teman, setiap hari, setiap saat kita punya pilihan, mau bereaksi atau mau pakai strategi. Kalau penjelasan ini ngebantu kalian, yuk tunjukin komitmen bareng-bareng. Coba deh tulis di kolom komentar, aku pilih strategi, biar jadi pengingat buat kita semua. Yuk latihan bareng biar jadi pengambil keputusan yang lebih bijak. Makasih ya udah nyimak.